Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harfiah berarti Dewan Rakyat adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg-Stirup bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda Thomas Bastiaan Pleyte. Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota. 15 diantaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda atau Eropa dan orang timur asing seperti Tionghoa, Arab, dan India. Pada akhir tahun 1920-an, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan kolegislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda, karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto. Adapun anggota dari Volksraad pada tahun 1918 seperti D. Birney, Kan Hok Hoi, R. Sastro Widjono, dan Mas Ngabehi Dwijo Suwejo. Gedung Volksraad atau yang saat ini menjadi Gedung Pancasila berlokasi di Jakarta, Indonesia. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang yang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927 sampai 1941, Volksraad hanya pernah membuat 6 undang-undang, dan dari jumlah ini hanya 3 yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Volksraad yang ternama adalah Petisi Suetarjo yang merupakan anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. Masa berakhirnya pemerintahan kolonial. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Kebijakan politik etis diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban dari pemerintah kolonial terhadap perubahan mendasar terhadap dibukanya pintu politik bagi kaum Bumi Putra. Meskipun perubahan itu berjalan lambat, masuknya Bumi Putra sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum Bumi Putra diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapat dalam Volksraad. Walaupun Volksraad tidak memberikan kesempatan pada Bumi Putra untuk berunding, setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia yang membukakan wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonialisme. Selama masa 1920-an, politik etis mulai kehilangan prinsip-prinsip asosiasinya. Politik etis kemudian dipandang sebagai tugas kemakmuran tetap berjalan dalam pengamanan masyarakat Indonesia. Pada akhir 1920-an, pergerakan yang dilakukan kaum terpelajar mengarah pada nasionalisme sebagai arahan politiknya. Berbeda dengan bentuk-bentuk pergerakan lama yang didasari pada ideologi pan-islamisme dan komunisme. Hal itu terlihat pada gerakan-gerakan mereka di bidang sosial dan ekonomi. Pada 1930-an, pikiran-pikiran asosiasi dilahirkan kembali seperti yang disebut dengan gerakan studi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda. Hal itu tidak juga memperbaiki kemerosotan rencana-rencana pemerintah kolonial sampai akhirnya datangnya Jepang.